Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Maharani, mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah database untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Administrasi Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Nensri Latifah Julpah Eskom Emkom. Nah, untuk database kali ini yang akan saya buat yaitu database kereta api. Dengan step yang pertama, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah create database yang diikuti oleh nama database yang ingin kita gunakan. Di sini nama database yang akan saya gunakan yaitu UAS kereta api. Setelah ada perintahnya, maka kita tinggal blok saja untuk kita execute. Nah, apabila di bawah pesan menampilkan pesan sukses, maka database ini sudah berhasil dibuat. Di sebelah kiri di Object Explorer, kita refresh terlebih dahulu untuk melihat apakah database-nya sudah muncul. Nah, ternyata di sebelah sini sudah ada, yaitu database UAS kereta api. Step yang kedua yaitu untuk kita memulai database ini, kita buat perintah use db UAS kereta api. Nantinya perintah use ini akan mengubah nama database yang terletak di atas ini yang tadinya master menjadi nama database yang sudah kita buat. Nah, di sebelah pojok kiri atas ini masih ada di file master. Setelah kita execute, maka nama filenya berubah menjadi database UAS kereta api. Nah, dalam sebuah database tentunya mengandung banyak sekali tabel-tabel. Nah, untuk pembuatan tabel yang pertama, karena ini database kereta api, maka kita buat terlebih dahulu tabel kereta dengan menggunakan create table. Create table itu untuk membuat sebuah tabel pada database yang diikuti oleh nama tabel tersebut, yaitu kereta. Nah, dalam tabel kereta ini mengandung banyak sekali file-file. Di sini saya menggunakan file ID kereta api sebagai primary key-nya dengan tipe data varchar. Tipe data varchar itu adalah tipe data gabungan angka dan juga huruf. Selanjutnya ada nama kereta api, jam berangkat, jam tiba, tujuannya dari mana, dan di sini tujuan akhirnya mau pergi kemana. Kemudian ada harganya dengan tipe data integer. Integer itu merupakan tipe data gabungan dari angka-angka. Kita langsung jalankan programnya. Nah, apabila sudah ada pesan sukses, maka tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita lihat lagi di sebelah kiri, apakah sudah muncul? Nah, ternyata benar. Tabel kereta sudah muncul pada kolom tabel di database kereta api. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel pembeli. Untuk caranya tetap sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan perintah create table diikuti dengan nama tabel. Kemudian di dalamnya tuliskan file-file yang ingin kita masukkan atau tipe-tipe file, nama file, dan tipe datanya yang ingin kita masukkan ke dalam tabel pembeli ini. Execute lagi, berhasil. Begitu juga seterusnya. Kita coba lagi, di sini ada tabel kelas. Kita jalankan semua programnya. Selanjutnya ada tabel tiket. Berhasil. Nah, untuk perintah for region key ini merupakan
file yang terdapat dalam tabel tiket, namun dihubungkan ke tabel kereta, tabel yang sebelumnya sudah dibuat, dengan ID KA ini di tabel kereta sebagai primary key, namun di tabel tiket ID KA ini sebagai foreign key, yang nantinya di akhir akan menghasilkan sebuah relasi antar tabel. Kemudian kita buat tabel kasir juga. Nah, terakhir ada tabel pembayaran. Kita pastikan di sebelah kiri sini apakah semuanya sudah terdapat di dalam kolom tabelnya. Nah, ternyata semuanya sudah terdapat di kolom tabel yang terdapat di dalam database kereta api. Ada tabel kasir, tabel kelas, tabel kereta, tabel pembayaran, tabel pembeli, dan juga tabel tiket. Nah, selanjutnya tentunya dalam sebuah tabel pasti ada sebuah data yang terkandung di dalam file-filenya. Untuk yang pertama, di sini kita akan mengisikan data kepada tabel kereta, di mana perintahnya yaitu menggunakan insert into sebagai penanda bahwa nantinya pada tabel kereta ini akan diisi oleh data dengan nama-nama file, ID kereta api, nama kereta api, jam berangkat, jam tiba, dari, ke, dan harganya. Values di sini merupakan perintah yang menandakan bahwa setelahnya itu merupakan data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel keretanya. Kita akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, karena kita di sini menginputkan datanya 4 baris, maka di sini juga akan muncul pesan bahwa 4 baris telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel kereta. Nah, untuk memastikan apabila data tersebut sudah masuk, kita perlu menampilkan data yang terdapat pada tabel keretanya menggunakan perintah select from kereta. Tanda bintang di sini itu sebagai penanda bahwa data yang ingin kita tampilkan adalah keseluruhan dari data yang terdapat pada tabel kereta. Kita execute. Nah, di bawah sini itu merupakan nama-nama file beserta isi dari filenya yang baru saja kita inputkan. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel selanjutnya, kita harus mengisi terlebih dahulu menggunakan data dan perintah insert into ini. Kita jalankan kembali. Ada 4 baris lagi yang terdeteksi. Kemudian kita tampilkan. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kita ulang perintah yang sama untuk mengisi tabel berikutnya. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Untuk tabel tiket juga sama, kita menggunakan insert into untuk menambahkan datanya. Kita tampilkan. Begitu juga dengan tabel kasir. Kita tampilkan lagi. Untuk menambahkan
data pada tabel pembayaran, yaitu tabel terakhir pada database ini. Nah, untuk perintah selanjutnya di sini kita akan mengedit atau mengubah data, karena tentunya dalam sebuah database tidak akan luput dari yang namanya pengeditan ataupun perubahan data. Maka pada